Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasi Visual yang dirahmati Allah. Semua kabar Anda sehat ikhwan dan akhwat di hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di sore hari ini, Rabu 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau 22 Juni 2022. Kita kembali berjumpa di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Zazuli Khalil yang alhamdulillah telah bergabung bersama kami di sini Wan Ahwat karena seperti biasa kita live via aplikasi Zoom. Kita sapa Ustadz lebih dahulu Wan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan tema mengenai udhiyah Ustadz ya, mengenai kurban. Dan subtemanya hari ini adalah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dan nanti yang ingin bergabung Iwan Ahwat silahkan Anda bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 081119999720. Tepat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil hadrit Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa muqallidihim wal awliya wa syuhada salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama il amilin wa masyayikhin fiddin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ammati hadil qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya dalam keadaan sehat walafiat sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah guna menjalankan salah satu perintahnya yang diwajibkan atas kita semua, yaitu menuntut ilmu, yang insya Allah pada sore ini kita akan melanjutkan kaji kita minggu lalu tentang udhiyah dalam subbahasan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Setelah kita pada minggu yang lalu menjelaskan tentang hukum makan daging korban bagi orang yang berkorban, baik itu korban wajib maupun korban sunnah. Demikian juga adalah pentasarupannya, pendistribusiannya. Sudah kita bahas. Maka kini kita melanjutkan kepada kajian berikutnya, yaitu menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini penting sekali karena pernah juga terjadi satu kasus yang menyebabkan terjadinya perdebatan antara narasumber dengan salah satu peserta jamaah, karena narasumber ini mengatakan bahwa hukumnya menyimpan daging korban lebih dari 3 hari itu adalah haram. Artinya berdosalah orang yang menyimpan daging korban
lebih dari apa yang dibutuhkannya selama 3 hari. Sementara banyak sekali di kalangan, terutama di kalangan asatid, ya, yang karena sering mendapatkan kiriman daging korban dari beberapa majlis atau masjid di mana dia khutbah, menyimpannya lebih dari 3 hari. Hal ini sebenarnya sebenarnya dikatakan salah sepenuhnya yang enggak, ya. Nah, inilah pentingnya di sini kita mengaji ini di sini, Pak Hari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Malik dari Abi Ubaid, yakni Sa'id bin Ubaid Az-Zuhri. Beliau ini adalah mantan atau maula, ya. Maula itu mantan budaknya Abdurrahman bin Azhar bin Auf Az-Zuhri. Beliau berkata begini, Abu Ubaid ini. Syahidtul ida yaumal adha ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu an fasalla qoblal khutbah thumma khotoban nas. Aku menyaksikan menghadiri sholat Idul Adha bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian beliau sholat Id sebelum berkhutbah. Summa khotoban nas. Setelah sholat kemudian beliau menyampaikan khutbah. Faqola, di antara isi khutbahnya beliau berkata begini. Ya ayyuhan nas, inna Rasulullah qad nahakum an siyami hadainil idain. Wahai manusia, Rasulullah telah melarang kalian semua berpuasa di 2 hari Id. Amma ahaduhuma fa yaumu fitrikum min siyamikum wa ammal akhar fa yaumu ta'kuluna min nusukikum. Id yang pertama yaitu Idul Fitri adalah hari berbukanya kamu dari puasa Ramadan kalian semua. Dan Id yang kedua adalah hari kalian semua makan daging korban kalian. Maka beliau menyebutkan hari Idul Adha itu sebagai hari makan-makan. Nah, dan itu perlu diketahui bahwa di hari Id ini, hari raya Idul Adha ini ada 2 amalan yang seyogianya dilaksanakan oleh kaum muslimin, yang itu merupakan syiar Islam. Yang pertama adalah mensyiarkan hari raya Idul Adha. Ya, dengan apa? Yauma ta'kuluna min nusukikum. Hari makan-makan dulu. Jangan sampai dari raya itu ada orang yang nggak makan, apalagi puasa, ya, karena nggak benar. Makan-makan, senang semuanya. Yang keduanya adalah yaitu berkurban. Karena itu maka bagi orang yang berkurban, dia sudah melakukan 2. Satu, ya kurbannya, kedua mensyiarkannya hari Id. Bagi orang yang tidak mampu kurban, bukan berarti dia ini tidak mensyiarkan. Dia punya kesempatan untuk melaksanakan apa yang dianjurkan kedua, yaitu mensyiarkan hari raya Idul Adha dengan makan-makan. Sahabat Ibnu Abbas itu karena beliau orang miskin, kalau beliau hari raya Idul Adha tidak korban, beliau nyembelih ayam. Nah, begitu juga kita yang nggak punya kemampuan berkorban, sembelihlah ayam atau beli daging. Ya, kalau umpamanya pingin dia korban, ya, sementara duitnya tidak cukup, katakan
minimal korban itu 3 juta harga kambing. Antum punya uang 1 juta, cari 2 orang yang mempunyai duit masing-masing 1 juta. Kan cukup tuh buat beli kambing satu. Belikan kambing, potong, kemudian sebagiannya dimakan ya oleh bersama keluarganya, sebagiannya lagi sedekahkan orang lain. Orang ini, 3 orang ini tidak disebut orang yang berkorban, tapi karena ada keinginan dia korban sementara dihalangi, dibatasi oleh kemampuan, maka orang ini tetap mendapatkan, dia memperoleh pahala korbannya. Apa pahala korbannya? Ya, nanti itu di dalam adabnya kita akan jelaskan. Nah, selanjutnya, qala Abu Ubaid, lalu Abu Ubaid juga berkata lagi, summa syahidtul id ma'a Utsman bin Affan wa kana dzalik yaumal jumu'ah. Saya juga hadir ya salat Id bersama dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kebetulan pada waktu itu hari Idnya jatuh pada hari Jumat. Fasalla qoblal khutbah thumma khatobah. Beliau pun sholat Id ya seperti sahabat Umar, yaitu sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya itu faqala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, inna hadha yaumun qad ijtama'a lakum fihi idan. Faman ahabba ayyantadhirul jumu'ah min ahlil aliyah falyantadhir. Waman ahabba an yarji'a faqad adzintulah. Wahai manusia, sesungguhnya hari ini telah berhimpun bagi kalian 2 hari Id. Ya, yaitu apa? Hari Jumat dan hari raya, hari Idul Fitri. Maka kata beliau, bagi siapa saja yang mau bagi penduduk aliyah yang ingin menantikan sholat Jumat, silahkan tunggu. Ya, tapi dan siapa saja dari penduduk aliyah ini yang ingin pulang, saya izinkan, kata sahabat Utsman. Nah, kenapa beliau mengatakan demikian? Siapa orang aliyah itu? Aliyah itu adalah nama satu daerah, satu kampung di pesisir Madinah, yang jaraknya dari Aliyah ke Madinah itu adalah 80 mil. Kurang lebih 120 km. Nah, mereka ini orang-orang Aliyah saking pinginnya sholat bersama Rasul, sementara tempat jauh, ya mereka selalu mengupayakan kalau sholat Jumat itu sholatnya di Masjid Nabawi. Ya, jadi seminggu sekali mereka berjamaah bersama Rasul. Kapan kemudian mereka ini berangkatnya? Nah, berangkat dari kampung halamannya itu sesudah sholat subuh. Ya, untuk agar bisa sholat Jumat bersama Rasul di Madinah. Nah, begitu juga kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mereka juga sholatnya bersama Rasul di Masjid Nabawi, dan mereka berangkat dari kampung halaman itu tengah malam. Nah, kebetulan hari itu jatuhnya hari raya itu di hari Jumat. Nah, maka dua-duanya mereka ini tentu kalau pingin sholat Id dan sholat Jumatnya di Masjid Nabawi, ya jangan pulang. Jangan pulang dulu sehabis sholat Id, tinggal. Makanya kata sahabat Utsman, siapa saja di antara kalian penduduk aliyah yang ingin sholat Jumat, silahkan tunggu.
Kenapa? Sebab kalau pulang dulu nggak mungkin bisa sholat Jumat di situ. Tapi bagi Anda atau kalian yang pingin pulang, saya izinkan. Artinya orang ini kan kalau pulang ya ke Aliyah, nggak mungkin mereka ini bisa mengerjakan sholat Jumat di Masjid Nabawi karena ya nyampe ke sananya aja udah mau duhur gitu. Nah disinilah makanya dikatakan apabila hari Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi mereka yang sudah sholat Id tidak diwajibkan sholat Jumat. Ya, nah ini kata Imam Syafi'i enggak begitu. Ini kita harus lihat kronologinya. Dari zaman Nabi itu orang aliyah itu kalau sholat Jumat di situ, begitu juga sholat Id. Maka kata Nabi bagi yang sudah sholat Id boleh kalian enggak sholat Jumat, artinya silahkan pulang, enggak sholat Jumat. Wa inna ya tetapi kami kata Nabi kami akan melaksanakan sholat Jumat. Lah kami ini siapa? Tentunya yang maksud kami oleh Nabi adalah beliau dan para sahabat. Sehingga kata Imam Syafi'i, jadi bagi orang yang berdomisili di tempat didirikannya sholat Id, maka orang itu walaupun sholat Id, tetap wajib sholat Jumat. Nah yang nggak wajib sholat Jumat itu adalah seperti yang terjadi pada orang-orang aliyah. Selanjutnya beliau juga berkata lagi waqala Abu Ubaid summa syaitu ma'ali bin Abi Thalib. Kemudian aku pun menghadiri sholat Id di masa Ali bin Abi Thalib. Beliau pun fasolla qoblal khutbah, sama dengan khalifah sebelumnya, yaitu sholatnya sebelum khutbah summa khotobah. Kemudian beliau berkhutbah, yang isi khutbahnya adalah beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian semua makan daging korban kalian lebih dari 3 hari. Nah, jelas di sini ya. Kemudian sekarang dari hadis ini Sayyidina Ali mengatakan enggak boleh makan daging korban lebih dari 3 hari ya. Nah, sekarang kita lihat hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Akhwa. Beliau berkata begini, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dhakha minkum fala yusbihanna ba'da salasatin wa baqiya fi baitihi min syai'. Barang siapa di antara kamu berkurban, kata Rasulullah, maka jangan menyimpannya setelah 3 hari, sementara di rumahnya masih ada sesuatu. Ya. Falamma kanal amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alnal amal madi. Nah, ketika tahun berikutnya mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya. Pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan seperti yang kami lakukan di tahun yang lalu? Artinya enggak boleh menyimpan ya daging korban lebih dari 3 hari. Tuh, begitu ya. Lalu qala Nabi bersabda, kulu wa atimu waddakhiru fa inna dzalikal am kana bin nasi jahdun faradtu an tu'inu fiha. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak, kata Rasulullah, makanlah, beri makan orang lain dan simpanlah oleh kalian. Karena tahun lalu itu paceklik, kesulitan pangan. Ya, kesulitan pangan menimpa manusia.
maka aku ingin kalian menolong mereka di tahun itu. Nah, jadi di sini dalam hadis kedua, berarti memang seperti yang dikatakan Sayyidina Ali, Rasulullah pernah melarang makan daging korban, nyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Namun tahun berikutnya sahabat bertanya, Rasul, gitu kan? Nah, ini nih, apakah larangan itu masih berlaku nih tahun ini? Kata Rasul, tidak. Makan oleh kamu, simpan oleh kamu sekehendakmu, beri orang lain makan. Bisanya aku melarang itu karena tahun kemarin kan terjadi kesulitan pangan. Sehingga aku ingin kalian ini bisa menolong mereka, ya, mereka yang kena imbasnya dari musim tersebut, sehingga mereka itu semua bisa makan. Juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Waqid radhiyallahu an, beliau berkata begini, nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an akli luhumid dohaya ba'da salas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang makan daging-daging korban setelah 3 hari. Qala Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ini berkata, fadzakartu dzalika li Amrah. Aku ceritakan ini, aku sampaikan hal ini kepada Amrah. Faqalat, lalu Amrah itu berkata begini. Sodak, benar katanya itu. Sami itu Aisyah tatakul. Aku pernah mendengar ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata begini. Daffa ahlu abiyatin min ahlil badiyah Hadratal Adha zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah beberapa keluarga orang-orang Baduy mendatangi tempat penyembelihan korban di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata Bunda Aisyah bersabda, "Iddakhiru salasan, tsumma tasaddaqu bima baqiya." Kata Rasulullah, simpanlah untuk persediaan 3 hari oleh kalian semua, kemudian sedekahkan sisanya kepada mereka, yakni orang-orang dari pedalaman, ya. Tuh. Lalu berikutnya, falamma kana ba'da dzalik qalu ya Rasulullah, innan nasa yattakhidunal asqiyah min dohayahum wa yajmuluna minhal wadak. Ya. Lalu kemudian Rasulullah setelah tahun itu mereka bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang pada membuat minuman dari kurban-kurban mereka dan melelehkan lemak-lemaknya. Waqala Rasulullah faqala, maka Rasul bertanya, wa madzaka, kenapa begitu? Kata Rasulullah. Jawabnya, qalu nahaita antu kalaluhumud dohaya ba'da salas. Kata mereka begini, engkau kan melarang kami makan daging korban setelah 3 hari. Faqala, lalu beliau bersabda, innama nahaitukum min ajlid daffah allati daffat fakulu waddakhiru watasaddaqu. Lalu beliau bersabda, aku melarang kalian hanya karena sekelompok yang datang, maka kini makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah. Kemudian juga ada hadis lain, yaitu riwayat Imam Muslim dari Sauban, Maula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata begini, qala li Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepadaku fi hijjatil wada, ya, dalam pada waktu haji wada, asli hadal lahm, masaklah katanya daging ini, kata Rasulullah. Qala, maka berkata Sauban, fa aslahtuhu falam yazal yakul minhu hatta balagol Madinah. Maka aku memasaknya, ya, dan Rasulullah terus-menerus makan daging korban itu sejak di Mekah sampai tiba di Madinah. Nah,
Kalau tiba di Madinah, perjalanannya berapa hari dari Mekah ke Madinah? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mulai berangkat sampai ke tiba di Madinah itu memakan waktu 15 hari. Jadi berangkat hari Senin, 2 Senin kemudian baru, yaitu tanggal 12, baru tiba di Madinah. 2 kali Senin, ya, berarti kan 2 minggu. Nah, ya malum karena waktu itu Nabi menghindari pengejaran orang-orang musyrik, jalannya harus mungkin memutar atau sembunyi, bukan jalan yang lurus. Nah, sekarang ini kan aman. Tentu perjalanannya nggak sampai 15 hari. Lalu berapa hari? Ya, taruhlah cepatnya aja, saya buat cepatnya seminggu. Seminggu itu kan di atas 3 hari. Nah, Nabi itu makan mulai dari Makkah sampai Madinah itu tiap hari makan daging korban itu. Lebih dari 3 hari, ya. Yang terakhir adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an. Beliau berkata, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam haji wada, faqala, lalu beliau bersabda, inni kuntu amartukum an la takulul adhiyah fauqa salasati ayyam litasa'akum wa inni ukhillu lakum fakulu minhu ma syi'tum. Nabi SAW kemudian bersabda, aku pernah menyuruh kalian untuk tidak makan daging korban lebih dari 3 hari agar meluaskan sedekah kalian. Dan kini aku menghalalkannya. Kini itu adalah nih di waktu melaksanakan ibadah haji. Berarti kan tahun 10 Hijriah, ya. Dan simpanlah sekehendak kalian. Nah, kesimpulan dari 5 hadis ini, tolong diperhatikan. Hadis Abu Ubaid Az-Zuhri di atas dengan jelas menunjukkan larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dan inilah madhabnya Ali bin Abi Thalib, yang kemudian juga tentunya menjadi madhab Ahlul Bait, madhab orang Syiah. Jadi kalau orang Syiah memang mengharapkan makan daging korban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena itu madhabnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu imam pertama Syiah. Juga madhabnya Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar bukan orang Syiah, ya. Ibnu Umar. Oleh sebab itu, ya Allah, kalau ada orang yang mengharamkan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari, boleh jadi orang itu adalah orang Syiah. Ya, ustadz itu ustadz Syiah, walaupun Anda tidak tahu apakah dia itu Syiah atau bukan. Atau orang orang Sunni yang sependapat dengan Syiah, gitu ya, atau Ibnu Umar, itu begitu. Kalau murni dia orang Sunni, ya, berpendapat seperti ulama Sunni, ya dia nggak seperti itu. Nah, sedangkan hadis Salamah bin Aqwa itu sebaliknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat menyimpannya tanpa dibatasi waktunya, seperti kebiasaan mereka sebelum-sebelumnya, ya. Kata falamma kanal amul mukbil, ketika tiba tahun berikutnya, ya, dan kata apakah kami harus melakukan seperti yang kami lakukan di tahun lalu, mengisyaratkan bahwa larangan tersebut terjadi di tahun 9 Hijriah. Loh, kenapa bisa tahu tahun Hijriah? Karena tahun berikutnya, yakni tahun 10 Hijriah, adalah tahun berhaji wadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis ini juga mengisyaratkan adanya keraguan di kalangan para sahabat tentang apakah larangan tersebut bersifat istimror, yakni seterusnya sebagaimana larangan-larangan lainnya, atau itu terjadi karena situasi dan kondisi umat saat itu sebagaimana yang mereka duga. Ya. Karena itulah mereka kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada Rasul, dan ternyata dugaan mereka benar bahwa larangan menyimpan daging korban lebih dari 3 hari tersebut karena pada tahun itu terjadi kesulitan pangan atau peceklik kata orang kita ya, sehingga pada tahun itu banyak yang tidak berkurban, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Abdullah bin Waqid, pada tahun itu banyak orang-orang Baduy berdatangan ke Madinah meminta daging kurban. Jadi, alasan larangan tersebut seperti dikemukakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar para mudhohi, yakni orang-orang yang berkorban, bisa menolong mereka yang tertimpa kelaparan dengan memberikan daging yang biasanya disimpan oleh mereka. Dan pada tahun ke-10, penyebab terjadinya hukum itu hilang. Maka dengan sendirinya akibat hukumnya pun menjadi hilang pula. Gitu. Kenapa? Karena alasan mengharamkannya itu udah hilang, nggak ada. Ya, maka dengan sendirinya akibat hukumnya pun adalah menjadi hilang pula. Hal itu dipertegas lagi oleh hadis Sauban dan Qatadah bin Nu'man yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji wada, beliau berpidato. Di antara isi pidatonya, beliau mengizinkan para sahabat untuk menyimpan kembali daging kurbannya sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian pidato beliau itu mungkin pidato beliau ini tidak diketahui oleh Abu Ubaid, ya. Nah, maka kesimpulannya Fahri, sejak ibadah kurban disyariatkan, yaitu tahun kedua Hijriah, para mudhohi, orang-orang yang kurban, biasa menyimpan sepertiga daging kurbannya tanpa dibatasi waktunya. Lebih-lebih lagi kebiasaan mereka itu dulu suka bikin dendeng, nyembelihnya di hari raya, kemudian daging itu dijemurnya pada hari ke-11, 12, 13. Menjemur itu adalah tasyrik. Makanya hari itu disebut hari tasyrik karena apa? Karena di hari itu adalah waktu menjemurnya mereka akan daging-daging kurban. Lah kalau dijemurnya di tanggal 11, 12, 13, 3 hari, lalu makannya kapan? Nah, itulah makanya dari tahun kedua Hijriah berlanjut terus. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan tahun ke-8, berarti 7 tahun, ya. Itu biasa mereka menyimpan lebih dari kebutuhan 3 hari. Tahun ke-9-nya terjadi sulit pangan, kelaparan. Maka Nabi melarang para sahabat yang korban itu nyimpen lebih dari 3 hari agar mereka yang dari pedalaman itu pulang tidak tangan kosong, ya. Apa yang diharapkan mereka bisa dibawa pulang. Nah, lalu yang ketiga, pada tahun ke-10 Hijriah, masa sulit pangan yang menjadi elat terjadinya larangan telah hilang,
maka dengan sendirinya hukumnya pun menjadi hilang pula sehingga kembali menjadi halal. Nah, maka kalau sekarang ini ada ustadz atau kiai yang mengharamkan menyimpan, tadi saya katakan bisa jadi ustadz atau syekh atau kiai itu orang Syiah. Ya sudah maklumi mereka ya yang mengharamkan. Nah, kita yang bukan Syiah sekarang atau yang berpendapat seperti orang Syiah atau Ibnu Umar. Nah, yang kedua, kalau dia tidak berpendapat seperti Ibnu Umar atau orang Syiah, boleh jadi ustadz atau kiai itu dia tahu larangan menyimpan daging lebih dari 3 hari, tapi ustadz ini tidak mengetahui saat Nabi mencabut larangan itu. Sehingga dia terus melarangnya, mengharamkannya sampai sekarang. Gitu. Wallahu a'lam. Sekarang tinggal adab-adab dan sunnah-sunnah korban. Bagi yang hendak pergi sholat id, Idul Adha, sebaiknya tidak makan dan tidak minum sehingga selesai sholat. Ya, nggak makan, nggak minum sampai selesai sholat. Dan yang lebih utama menjadikan daging korban sebagai makanan pertama yang ia makan. Karena itu daging berkah. Ya. Yang keduanya, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, disunahkan tidak memotong kuku, tidak pula menggunting rambut sampai selesai kurban. Ini bagi yang kurban, awas, disunahkan. Disunahkan ya. Nah, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fatimah, saksikan oleh kamu. Ya, bangunlah, saksikan oleh kamu hewan kurbanmu, karena begitu darah ya korban ini netes yang pertama, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa kamu. Maka ini tubuh kita ini bersih dari dosa semuanya. Karena itu ya, biarkan itu rambut ataupun kuku ya, jangan dipotong dulu. Biarkan kalau nanti terpotong, dia terpotong sudah suci dari semua kesalahan, termasuk rambut dan kuku. Makanya dianjurkan tuh nggak dipotong tuh begitu, ya. Nah, ini adalah luar biasa kesempatan bagi kita kaum muslimin, ya, untuk memperoleh ampunan dari segala dosa yang pernah kita lakukan hanya dengan mengeluarkan jumlah uang antara 3, 4, atau 5 juta. Ya Allah, bagi orang beriman, apa yang lebih didambakan dibandingkan dengan ampunan dari Allah atas segala dosa. Ini kesempatan bagi kita untuk memperoleh ampunan itu. Dan itu bukan cuma kita, termasuk anak-anak dan istri kita. Subhanallah, murah banget. Ini ya Allah ya, kalau kita sayang punya duit 4 juta, rupanya untuk beli daging, untuk beli hewan kurban, rupanya 4 juta itu lebih berharga dari bersihnya kita ini dari segala dosa ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jamaah Allah. Nah, bagi Anda yang tidak punya duit untuk membeli kambing itu, kalau Anda punya 1 juta, cari 2 orang yang masing-masing punya 1 juta. Kalau harga kambing 3 juta, ya. Nah, maka Anda akan memperoleh apa yang Allah berikan kepada orang yang kurban, yaitu ampunan dosa, karena Anda tidak mungkin melepaskan itu kecuali karena keinginan Anda berkorban. Dan Allah tidak melihat perbuatan Anda, tapi Allah melihat apa yang ada di hati Anda. Tapi Anda tetap tidak bisa dikatakan orang berkorban, tapi Anda sudah memperoleh nilai korban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, menandai hewan kurban. Apabila unta atau sapi dengan cara melukai punuk sebelah kanannya, kemudian membalurkan darahnya, ya, sehingga
maling segila apapun dulu tuh kalau melihat hewan yang dilukai begitu, ada darahnya, nggak berani dia mencurinya. Kenapa? Takut ini adalah untuk Allah. Ya, tapi itu maling dulu Pak Hari. Kalau maling sekarang tuh udah nggak ada rasa takutnya. Ya, iya, nggak ada takutnya. Barang masjid aja dicolong. Coba. Nah, kotak masjid ya Allah gitu. Udah gitu ya uang amal juga disikat juga sekarang ya. Jadi benar kata Nabi, generasi demi generasi datang silih berganti dan generasi sebelumnya lebih baik dari generasi sesudahnya. Jadi semakin ke sini kualitas keimanan orang semakin menurun. Bukan nggak pinter, kualitas keimanannya ya. Nah, kalau kambing nanti tandain dengan apa? Dikalungi, apa saja lah, mau sendal atau diikat kakinya, lalu ditulis ya. Yang keempatnya menyembelih sendiri kalau bisa, ya, menyembelih sendiri gitu. Ya, kemudian yang kelima. Yang kelimanya apabila mewakilkan kepada orang lain, hendaknya kepada orang soleh yang mengerti syarat dan adab menyembelih, tidak kepada wanita, apalagi kepada non-muslim. Ya, jangan mewakilkan. Jadi kalau ada orang asatid, ya, kalau ada orang-orang soleh yang rajin ibadahnya, ustadz, udah ustadz dia itu suka nyembelih, itu yang paling bagus ya. Jagal pengalaman menyembelih, tapi kan mengenai kesolehan, belum tentu dia itu soleh gitu ya. Tapi kalau jagalnya orang Banten sih biasa tukang daging di Banten, rata-rata lah kalau orang Banten sih ya segila-gilanya juga bisa ngaji mereka itu. Ya, segila-gilanya gitu. Kalau orang Banten itu bisa ngaji ya, sholat walaupun nggak istiqomah itu ya mengerjakan lah dia. Yang keenam, bagi yang mewakilkan penyembelihan kepada orang lain, disunahkan tuh bagi orang yang korban untuk turut menyaksikan saat proses penyembelihan. Seperti Nabi katakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, kata Rasulullah, hai Fatimah, kumi washhadi, berdirilah kamu, saksikan udhiyataki, hewan kurban kamu, fa innahu yughfaru laki bi awwali katratin takturu min damiha kullu bin amiltihi. Jadi begitu tetesan darah katanya pertama menyentuh tanah, maka semua dosa yang pernah kamu lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, kemurahan Allah ini luar biasa. Wa quli, kata Nabi, ucapkan oleh kamu Fatimah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh. Kultu, kemudian kata Imran bin Husain, ya Rasulullah, hadza laka wa li baitika khasyah am lil muslimin amma. Rasulullah, korban ini hanya untukmu dan keluargamu saja atau untuk semua kaum muslimin? Kata Rasul, balil muslimina ammah, untuk semua muslim, kata Rasulullah. Yang ketujuh, menghadapkan hewan korbannya ke arah kiblat. Begitu juga yang nyembelihnya. Nah, kemudian apalagi kalau nyembelih hewan, usahakan ya, hewan yang masih hidup tidak melihat hewan yang disembelih. Tuh begitu ya. Kemudian gunakan benar-benar ininya, pisaunya yang tajam sehingga nanti tidak menyakiti. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fadbahu, maka kalau kamu katanya menyembelih,
Kata Rasulullah, fahsinud dibha, maka yang baguslah kamu nyembelih. Di antaranya apa? Goloknya benar-benar tajam, jangan disiksa, ya. Nah, selanjutnya apalagi ketika nyembelih, ya, lihat gitu, karena apa namanya, napasnya. Saat dia mengeluarkan napas, disitulah yang dipotong dan lain sebagainya. Kemudian juga bagi orang yang menyembelih, bagi orang yang berkorban, disunahkan menyaksikan dan mengucapkan kalimat doa berikut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim Hanifah wama kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim Hanifah, ya, fama ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian, nah, yang nyembelihnya mengucapkan Allahumma hadza minka walaka. Kemudian an, siapa yang korbannya. Misalkan Fahri, Allahumma hadza minka walaka an Fahri bin Fulan. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau enggak baca doa-doa itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, sah penyembelihannya, ya. Cuma tidak menjalankan keutamaan atau adab-adabnya. Itu saja barangkali ya Pak Hari mengenai ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah. Wallahu a'lam. Baik, Iwan Ahwat, demikian tadi pembahasan mengenai bab udhiyah atau tentang kurban ya, Iwan Ahwat, mengenai subtemanya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kita jeda dulu saja atau langsung? Ya, silakan. Ya. Jeda dulu ya, sudah? Ya. Baik, kami yang akan bertanya silakan kami tunggu Iwan Ahwat di 081119999720. Kami segera kembali. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil, membahas tema mengenai udhiyah dengan subtemanya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tadi Rasul pernah mengharamkan Ustadz ya, tapi di tahun selanjutnya membolehkan kembali karena itu kondisional waktu itu Ustadz ya. Jadi awalnya mengharamkan dan selanjutnya membolehkan kembali. Baik Ustadz, ini sudah banyak yang bertanya di 081119999720. Dua pertanyaan yang sama saya gabungkan. Ini datangnya dari Bapak Mahmud Rafif dan juga Ibu Fitri. Ini mengenai Pak Ustadz, dahulukan mana akikah atau kurban? Karena adik saya belum berkurban, tahun ini mau berkurban. Adik saya belum akikah, tahun ini mau berkurban. Kalau Bapak Mahmud katanya, saya belum akikah, bolehkah saya berkurban duluan? Karena ada yang mengatakan harus akikah dulu. Mana yang benar, Pak Ustadz? Demikian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Akikah itu adalah dilaksanakan yang sepakat semua ulama di hari ke-7. Ya. Kemudian dalam ini ada kelonggaran seperti dari Sayyidah Aisyah, kalau enggak hari ke-7, hari ke-14, atau ke hari ke-21. Ada juga yang mengatakan pokoknya bilangan 7 gitu ya, sampai 7 kali. Walhasil, beginilah, kalau dalam madzhab Syafi'i,
ini akikah itu merupakan hak anak atau kewajiban hak anak apa hak orang tua gitu. Kalau umpamanya hak anak berarti kewajiban orang tua. Kapan orang tua ini wajib melakukan apa yang dibutuhkan anak ketika anak belum dewasa, belum balik. Dalam pandangan Syafi'i, balik itu usianya adalah 15 tahun. 15 tahun. Jadi selama belum balik, maka anak bisa diakekain oleh bapaknya selama belum balik. Gitu. Nah, kalau sudah balik, maka itu nanti kewajiban anak sendiri yang mengakekai dirinya sendiri. Ya, ini dasarnya adalah ijtihad yang begini. Nah, karena dalilnya dalam hadis nggak ada mengakekai orang yang sudah dewasa, itu nggak ada. Ya, jadi itu adalah fikih ya, ijtihad ulama itu begitu. Nah, kalau kurban itu adalah untuk orang yang mempunyai kewajiban menafkahi dirinya dan orang lain. Ya, udah dijelaskan lah mengenai korban ini. Maka kalau ada orang belum akikah, tapi dia mau korban bagaimana? Enggak ada aturannya orang korban itu harus akikah dulu. Ya, tidak ada. Kalau Bapak mau korban dulu silahkan. Ini tentu kan orangnya udah dewasa. Ya, kalau umpamanya sekarang anaknya itu masih anak-anak belum balik, ya orang tua nih mendingan saya korban atau akekahin anak nih, gitu kan ya. Nah, sementara dia punya cuma kemampuan satu aja. Kalau saya akekah, maka berarti saya nggak korban. Tapi kalau saya korban, berarti nggak akekahin anak. Ya, nih kalau memang anak itu laki-laki, ya sudah akekah satu, korbannya satu kan, korban satu, satunya buat apa namanya akekah. Nanti kalau dia punya lagi bulan berikutnya misalnya, silakan motong lagi satu lagi kalau anak laki-laki. Kalau anak itu anak perempuan, gitu kan, anak perempuan. Nah, punya kambingnya 2, ya udah buat akekah dan korban. Kalau kambingnya cuma punya 1, bagaimana? Itu punya 1, ya. Ini saya buat akekah anak apa buat korban? Kita lihat sekarang, Pak Hari, ya. Lihatnya kalau memang uang itu sudah dimiliki, kayak model sekarang ini, udah miliki, hari korban kan masih lama, ya akekah dulu, itu. Akekah dulu. Nih anaknya masih anak-anak nih, belum dewasa, ya, belum dewasa. Tapi kalau sudah masuk tanggal 8 atau 9 Dzulqa'dah, ya Dzul Hijjah, ya korban aja dulu, ya. Pas tanggalnya. Jadi apalagi baliknya masih lama, berarti waktunya masih lama gitu. Taruhlah baliknya misalnya 10 bulan lagi baru balik, ya sudah korban dulu. Sebab kalau akekah dulu tahun depannya ini kan masih setahun lagi, ya itu begitu. Jadi yang jelas nggak ada aturan larangan yang melarang orang korban sebelum akekah, nggak ada. Jadi cuma nanti lebih baik akekah dulu atau lebih baik korban dulu, tadi saya sudah jelaskan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jelas ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya. Pilih yang mana? Akikah dulu atau korban dulu? Silakan nanti. Tadi udah dijelaskan ya. Pak Mahmud Rapip dan juga Ibu Fitri semua terjawab. Selanjutnya pertanyaan beralih ke ini tidak menyatakan nama Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan penyembelihan hewan kurban yang disandingkan dengan tradisi setempat, Ustaz?
Di tempat saya hewan kurban itu didandanin sebelum disembelih, disisir dan disuruh bercermin di kaca. Itu tradisi setempat. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah bisa membatalkan ibadah kita? Demikian Pak Ustadz. Mohon Ya. pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, nggak apa-apa dilaksanakan. Ya, tetapi kalau itu nanti bertentangan dengan syariat Islam, maka budaya itu harus kita tinggalkan. Itu ya. Sepanjang itu tidak merusak akidah, nggak apa-apa, boleh. Nah, tinggal sekarang Bapak tanya, nih dicerminin tuh maksudnya buat apa? Ya, disisirin itu apa? Lah kalau kambing disisir itu dicuci dulu, kan sekarang itu ada inian apa namanya? Salon kambing ya. Iya, salam kambing. Salon kambing. Itu kambing itu jadi bersih. Nah, itu bagus lah. Bagus mau disembelih bersih semua gitu kan. Dari segi kesehatan ya cakep, orangnya juga ngelihatnya juga enak, ngelihat kambing bersih-bersih. Tentu saja adalah bagus. Cuma sebatas membersihkan dari segi kesehatan pandangannya, bukan karena hal-hal yang lainnya yang kaitannya dengan kepercayaan atau keyakinan gitu ya. Nah, kalau nanti sudah dijelaskan kenapa harus disisir, kenapa harus dicerminkan dulu, kemudian dipakein baju itu apa maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ternyata itu tidak bertentangan, hanya sekedar doa saja, nggak ada masalah. Sama halnya dengan begini, ada orang menjalankan hajat 7 bulanan ya. Itu dulu orang kalau 7 bulan bikin rujaknya itu Pak Hari, itu adalah ditekor, tahu kan ente ditekor ya orang Sunda pisang, ya. Iya, pakai daun pisang gitu. Nah, dan itu tusukannya ini bukan pakai biting Pak Hari. Ya, bukan pakai apa namanya lidi, tapi pakai jarum, itu pun jarumnya harus baru. Nggak boleh jarum yang apa namanya yang udah lama. Nah, saya tanya kepada disebutnya kan dukun bayi ya, Nek, kenapa sih harus pakai daun pisang? Sekarang ini kan modern gitu kan. Lalu kenapa harus pakai apa namanya jarum? Yang nggak tahu katanya dari dulunya begini. Ya tapi kan ada mungkin filosofinya Nek. Maksudnya apa? Begini katanya. Nah, kenapa pakai daun? Karena daun itu dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Mulai dari rakyat jelata sampai manusia paling tinggi jabatannya presiden itu butuh sama daun pisang. Nah, maka ini doa kami berharap mudah-mudahan nanti si jabang bayi itu akan menjadi orang yang dibutuhkan ya oleh semua orang, semua lapisan. Bisa bergaul dengan rakyat rendah, juga bisa bergaul dengan orang yang pangkatnya tinggi. Coba, bagus nggak Pak Ari begitu? Bagus. Bagus. Nah, itu doa lewat simbol-simbol gitu ya. Orang dulu kan begitu, nggak banyak ngomong, banyak membuat simbol. Nah, lalu kemudian baik, itu saya udah. Kemudian lalu kenapa pakainya pakai apa namanya? Bukan pakai biting, tapi pakai jarum ya. Maksudnya katanya nih kami berharap agar anak ini nanti punya akal landep katanya gitu. Akalnya itu tajam. Ya, jadi anak yang cerdas, yang pinter, katonah lah ya. Tapi tajam saja nggak cukup. Nah, buat apa anak katanya tajam otaknya, cerdas, pinter kalau kotor? Maka dari itu nggak boleh pakai jarum yang apa namanya karatan, harus yang baru. Sudahlah anaknya pinter, bersih lagi cara pandangnya, cara berpikirnya. Lah itu doa yang begitu itu. Lah kalau seperti itu laksanakan, karena di situ tersimpan doa buat bayi, ya.
adat ini bagus. Begitu juga sekarang, ya. Kalau dicerminin, dipakein baju, ada filosofinya yang seperti itu misalnya, ya silahkan. Tapi jangan menganggap ini adalah bagian dari ajaran agama. Enggak ada, kan begitu. Adanya doanya. Makanya saya katakan, kalau memang adat itu tidak bertentangan dengan syariat, tapi isinya adalah doa, ya laksanakan. Gitu. Nah, tapi kalau bertentangan, jangan. Bagaimana sih prinsipnya orang Padang tuh, apa namanya, adat berdasarkan apa? Ya, sara itu yang kan begitu ya. Itu bagus. Jadi Anda enggak cuma melakukan, tapi ngerti kenapa Anda melakukan seperti itu. Nah, kalau Anda tidak mengerti, cobalah bertanya. Kalau umpamanya nggak berani bertanya, ya, dan Anda tidak melakukan itu akan menjadi masalah, maka pertimbangkan baik-baik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edmar Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan sunnah saum yang jatuh pada hari Jumat? Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya adalah orang puasa ini begini. Syarat sahnya puasa salah satunya adalah bahwa hari di mana kita berpuasa nerima untuk dipuasai. Itu syarat sahnya. Lalu lalu hari apa saja yang nggak boleh dipuasai? Ada 5 hari. 1 hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha bagi umumnya orang, ya. Lalu yang ketiganya adalah hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah, selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik, ya, nggak ada larangan haram ya untuk berpuasa termasuk hari Jumat. Jadi Anda kalau puasa tiap hari Jumat puasa melulu nggak ada masalah sebenarnya kalau bicara masalah haram, ya. Cuma itu hukumnya makruh kecuali disertai dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Gitu ya. Jadi kalau bicara haram tidak. Apalagi sekarang kalau pas jatuhnya puasa sunnah itu misalnya tanggal 9 Dzulhijjah jatuhnya hari Jumat, bagaimana? Ya nggak ada masalah, silakan puasa. Ya begitu juga Bapak biasa sholat puasa Nabi Daud, ya sehari puasa, sehari enggak. Kan pasti nanti akan ketemu yang 1 hari puasa itu pada hari Jumat, nggak ada masalah. Jadi yang nggak boleh itu puasa pada 5 hari. Itu pun bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang kewajiban membayar dam, dan kemudian dia akan membayar damnya itu dengan puasa. Kalau dia membayar damnya itu adalah dengan puasa, beralih pada puasa, dia boleh berpuasanya di hari tasyrik. Karena syaratnya bayar dam dengan puasa itu adalah di waktu melaksanakan ibadah haji. Nah, itu demikian ya, wallahu a'lam. Baik, beralih ke pertanyaan dari Ibu Sarah di Depok, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau yang melaksanakan ibadah kurban adalah anak, apakah orang tua juga mengikuti tidak memotong kuku, dan bolehkah orang tua yang menyaksikan penyembelihan tersebut? Demikian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak ya itu wajib, bisa jadi wajib menafkahi orang tuanya, bisa jadi juga tidak. Sebagaimana orang tua juga bisa jadi wajib menafkahi anaknya, bisa jadi juga tidak. Nah ini karena ini contoh orang tua yang wajib menafkahi anaknya,
manakala anaknya masih lemah, masih kecil, masih menjadi tanggung jawabnya, ya. Nah, kedua adalah kalau anak itu anak perempuan, walaupun dan dia sudah dewasa, dia belum bisa menafkahi dirinya sendiri, maka orang tuanya wajib menafkahinya. Apabila anak perempuan itu sudah bisa menafkahi dirinya sendiri, kebutuhan hidupnya sudah sanggup dia penuhi, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Kalau anak itu laki-laki, sepanjang dia masih kecil, ya, sama dengan anak perempuan. Apabila dia sudah balik, ya, apabila dia masih dalam masa pendidikan, maka wajib nafkahnya ditanggung oleh bapaknya. Karena masih mondok, masih sekolah, masih kuliah, orang tuanya yang menafkahinya. Tapi kalau anak itu sudah nggak belajar, ya, nganggur, melulu di rumah aja. Nah itu kalau udah balik, tidak wajib orang tua menafkahinya. Kemudian sekarang, kalau orang tua bagaimana? Kalau orang tua itu tidak sanggup menafkahi dirinya sendiri, maka anak tidak wajib menafkahinya. Apabila orang tua itu sudah tidak sanggup menafkahi dirinya sendiri, si anak yang menafkahinya. Nah, sekarang orang tua dibawa oleh anaknya, kemudian semua nafkahnya tanggung jawab anaknya. Lalu si anak korban. Apakah si bapak ini masuk ke dalam korbannya si anak atau tidak? Iya, karena si bapak itu hidup dalam tanggung jawab anak dan hidup bersama dengan anaknya, ya. Maka ketika si anak korban, yang mau menyaksikan anaknya ya boleh, bapaknya juga nggak ada masalah. Tapi tetap yang terbaik anaknya yang korban, gitu. Nah, nggak perlu si anak tuh nyembelih buat dirinya juga nyembelih buat bapaknya, tidak. Karena ketika anak korban, dengan sendirinya istrinya terbawa, anak-anaknya juga terbawa, dan juga ayahnya atau orang tuanya yang bersama di rumah anaknya itu juga terbawa dalam korban tersebut. Itu seperti itu, ya. Nah, kalau bapaknya tinggalnya misah, itu udah nggak seatap lagi dengan anaknya, apalagi dia menafkahi dirinya sendiri, ya, masih bisa menafkahi diri sendiri. Lalu ketika si anak korban yang menyaksikan itu adalah bapaknya, yang nggak dapat kesunahan. Kalau mau menyaksikan boleh nggak? Ya boleh saja, cuma kesunahan buat anak tidak ada, ya, nggak dapat pahalanya. Pahala menyaksikannya maksudnya. Wallahu a'lam. Dari Ibu Aminah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau daging kurban yang sudah matang lebih dari seminggu belum habis karena memang saya ini keluarga kecil itu bagaimana Pak Ustaz? Dan bolehkah daging kurban itu dijual? Karena ada yang mengatakan boleh dan juga tidak boleh. Itu bagaimana yang betul? Demikian. Baik. Tadi Rasulullah sudah menjelaskan, makanlah oleh kamu, simpanlah oleh kamu, terserah, ya. Mau buat seminggu, mau buat sebulan, gitu, nggak ada masalah, diperbolehkan, ya. Lalu sekarang ini bukan bicara masalah baik atau tidak baik, ya. Boleh apa enggak? Kayak tadi keluarga kecil, katakanlah cuma berdua, sementara dapat kiriman daging banyak, simpan di kulkas sampai sebulan, ya nggak apa-apa, nggak ada larangan itu, ya. Kemudian bagaimana kalau saya jual aja sebagiannya? Nah, itu hak ibu yang nerima, ya. Nah, yang nerima silahkan ibu mau menjualnya, mau mensedekahkannya, itu nggak ada masalah. Yang enggak boleh itu adalah kalau ibu korban, lalu ibu menjual sebagian dari daging korbannya. Nah, itu yang ibu nggak boleh lakukan. Tapi kalau ibu nerima dari orang lain daging korban, oleh ibu dijual, nggak ada masalah. Ya, diperbolehkan.
Cuma sayang saja daging berkah kok dijual. Itu aja. Tapi nggak ada masalah ya, wallah. Dari Ibu Retno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bolehkah kita berkurban dengan hewan yang harganya murah dan jenisnya kurang begitu baik? Misalkan kambingnya kambing kacang. Karena memang kemampuan kita untuk beli hewan yang mahal tidak mencukupi. Demikian, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tempo hari saya sudah sampaikan bahwa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri pernah cerita Rasulullah SAW itu pernah membagi-bagikan hewan kurban. Ya, artinya ada beberapa sahabat yang dikasih hewan kurban oleh Rasul. Nah, ya, sebagiannya ada yang nerima kambingnya itu masih muda. Ya. Nah, akhirnya mereka bertanya Rasulullah, ini kan kambing muda. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, karena memang enggak ada lagi kambing tuanya. Ini orang korban dari hasil sedekah kambing dari Rasul. Jadi Rasul sedekah kambing, yang nerimanya itu kemudian menjadikannya sebagai hewan kurban. Nah itu kan nggak pakai harga dia. Nah, sekarang bagaimana ibu belinya kambing kacang? Ya nggak apa-apa, malah itu mengeluarkan duit. Sahabat tadi kan nggak mengeluarkan. Ya, jadi kalau ada orang yang ngasih kepada ibu, alhamdulillah dipakai buat korban, ya nggak apa-apa gitu. Ya, yang harga murah. Nah, apalagi memang itu kemampuannya. Nah, bagi orang yang mampu, waman yu'adzim sa'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, artinya kalau mengagungkan itu kan membesarkan, semakin besar hewannya, semakin gemuk hewannya, tentu itu adalah lebih bagus. Tentunya ini bagi yang mempunyai kemampuan. Nah, ibu sendiri tentunya kalau mampu, pinginnya ya gede gitu kan. Kalau enggak, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan seseorang melakukan perintahnya, melainkan menurut kemampuannya. Nah, itu dia. Ya, itu. Dan ini yang innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dasarnya adalah takwa. Ya, mau murah, mau apa, memenuhi syarat gitu, nggak apa-apa, boleh. Wallahu. Pertanyaan yang terakhir Ustadz ya, yang terakhir Ya. dari Bapak Lukman. Ini maaf banyak yang masuk tapi kita dibatasi oleh waktu ya, jadi tidak bisa dibacakan semuanya. Mohon maaf sekali wan akhwat. Dari Bapak Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya adalah sebagai bagian dari panitia kurban. Apakah boleh minta jatah lebih dari 1 bungkus, tapi saya bagi-bagi lagi ke teman-teman dan saudara-saudara yang lain yang ada di Jakarta? Syukron. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia kurban itu punya hak ya untuk membagi-bagikan. Kan itu tugasnya. Nah, secara keseluruhan panitia itu kan bukan 1 orang. Banyak. Ya. Kalau umpamanya Bapak ini punya tetangga, ya si panitia ini punya tetangga yang belum masuk, maka yang terbaik kalau Bapak usulkan kepada teman-teman panitia itu sipulan untuk nerima juga itu. Ya. Nah, jadi bukan Bapak minta lebih dari 1 ya, tapi beberapa nanti oleh Bapak dibagikan kepada orang lain. Dikhawatirkan yang begini ini akan menimbulkan kecurigaan orang, 1 di antara teman ya. Yang keduanya yang dikhawatirkan lagi yang paling berbahaya, kalau Bapak yang membagikan sendiri bukan panitia, itu kan orang-orang ini merasa mendapatkan kebaikan dari Bapak. Ada kebanggaan sendiri dari Bapak yang telah menolong teman-teman atau saudara-saudaranya, ya.
Nah, ini dikhawatirkan ada tumbuh sifat ria di dalam hati Bapak yang amalnya sudah capek nanti nggak ada nilainya. Tapi ketika Bapak ajukan kepada panitia, ini nama-nama yang perlu juga dikasih, sehingga yang ngasih itu bisa jadi orang lain atau mungkin Bapak, ya. Tapi yang penyebab orang itu menerima bagian adalah Bapak. Nilainya Bapak tetap utuh tanpa ada tidak akan dirusak oleh niat-niat yang tidak baik. Saya tidak mengatakan Bapak begitu ya, potensi ke arah sana itu ada gitu, potensi. Maka tutuplah lubang, ya, celah-celah yang bisa mengantarkan kita kepada amal yang tidak ada nilainya nantinya. Itu seperti itu. Kalau bicara boleh sih boleh saja, yang penting semuanya ridho, ya. Tapi hati-hati jaga oleh kita, karena yang namanya setan, dia tentu ingin kalau kita ini dalam beribadah tidak bernilai, ya. Nah ini sebab namanya rusaknya amal ini, ya, tentu saja akan merugikan kita sendiri dan menguntungkan kepada setan yang memang tidak suka kalau kita ini bernilai baik, ya. Mungkin begitu ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah karuniakan kepada kita rizki ya, halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'aana wa roja'ana wa sa'ira amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iman Ahmad Tausiah sore bersama Ustaz Ahmad Zazuli Khalil membahas tema mengenai kurban. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Ondi dan juga Yusuf Subang itu pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.